Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Di hari yang spesial ini, saya juga akan memberikan sesuatu yang spesial untuk kita. Dengan tema, setia sampai akhir hidupmu. Setia sampai akhir hidupmu ini, saya belajar daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di mana Dia setia ada di bumi ini sampai di akhir hidupnya. Maka Dia setia melayani Bapa, Dia setia melayani manusia, Dia setia memberikan kabar baik, Dia setia mengajar setiap orang yang berjumpa dengannya, Dia setia mencari orang-orang yang terhilang, Dia setia menyembuhkan orang yang sakit hatinya, remuk hatinya, hancur hatinya. Dan Dia juga setia di dalam penderitaan. Dia dicaci maki, dihina, dibenci, bahkan Dia ditolak, tapi Dia tetap setia melayani Bapa. Dan kemudian yang terakhir, Dia setia sampai nafas akhir hidupnya. Dia mati di atas kayu salib. Maka kesetiaan yang Dia berikan kepada kita, keteladanan yang Dia berikan kepada kita, inilah yang patut kita contohi. Maka kita harus setia sampai akhir hidup kita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini saya akan baca dari Matius 10 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Nah, ini pesan untuk pengikut-pengikutnya. Ini pesan untuk murid-muridnya. Dan ini juga pesan khusus untuk kita semua. Ketika Dia lahir, Dia memberikan sentuhan. Dan juga ketika Dia memberikan sentuhan pengajaran dan semuanya, Dia juga akan meninggalkan kita. Maka pesan ini Dia tujukan kepada murid-muridnya, termasuk kita semua. Ketika Dia akan pergi, jangan sampai kendor imanmu. Karena Dia memberikan pesan bahwa ketika Dia pergi, ada banyak sekali orang akan benci engkau karena namaku. Maka pesan Dia di dalam Matius 10 ayat 22 ini Dia bilang, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Maka orang-orang yang bertahan sampai akhir hidupnya, mempertahankan imannya dan hidup di dalam Kristus, itu akan selamat. Amin. Maka bagaimana cara mencapai kesetiaan sampai akhir? Saya membagi ada 3 poin, yaitu poin yang pertama, setia dan taat dalam melayani. Dan di dalamnya kita harus menjaga kemurnian hati. Yang kedua, kita harus fokus melayani Dia, bukan melayani manusia. Nah, yang ketiga, kita harus benar-benar menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Karena kita tahu di dalam melayani Dia ada banyak kali rintangan, cobaan, pergumulan. Tapi di sini Tuhan mau kita terus menjaga hati kita. Nah, poin yang kedua, setia dan taat di dalam penderitaan. Nah, di mana kita sudah belajar Yesus setia di dalam penderitaan. Maka di dalam penderitaan ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan pemikiran kita, mempersiapkan seluruh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita untuk setia di dalam penderitaan. Karena kita tahu ada banyak sekali musuh yang akan menghancurkan kita, yaitu musuh di dalam diri kita sendiri. Kita melawan darah dan daging. Kemudian ada musuh yang dari luar, berbicara tentang dunia. Kita melawan dunia, kita melawan kekuasaan, kita melawan juga materi. Nah, yang ketiga, kita juga melawan penguasa-penguasa di udara. Maka untuk mencapai engkau setia sampai akhir hidupmu, maka engkau harus setia di dalam penderitaan. Dan juga ya, poin yang ketiga, yang terakhir, setia dan taat mempertahankan imanmu. Mempertahankan imanmu itu harus engkau rela mati. Siap untuk mati? Nah, yang pertama, engkau harus siap mematikan keinginan dagingmu. Engkau harus siap mematikan keegoisanmu. Engkau siap mematikan semua yang ada padamu. Dan yang kedua, engkau harus siap mati secara fisik demi mempertahankan imanmu. Maka 3 poin inilah yang menjadi kekuatan kita, di mana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus setia sampai akhir. Setia di dalam melayani, setia di dalam penderitaan, dan setia di dalam mempertahankan iman. Maka saya tutup dengan Filipi 2 ayat 12, yaitu hai saudara-saudaraku yang
kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Maka di sini, untuk mencapai semua ini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan ketaatan dan kesetiaan, dan konsistenlah di dalam Tuhan, sehingga engkau akan mencapai garis akhir dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal sekali lagi untuk kita semua, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus